Halo Sobat Mahasiswa, pada zaman sekarang banyak mahasiswa yang tidak memperdulikan tentang kesehatan mentalnya. Bahkan mereka semua tidak tahu bahwa mentalnya sedang terganggu. Mental mereka terganggu karena kurang istirahat yang cukup, terlalu banyak bermain game, tidak pernah olahraga, serta kurangnya minat dalam mencari ilmu pengetahuan. Marilah kita peduli dengan kesehatan mental kita. Sebagai anak muda, kita sangat rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Karena masa muda adalah masa terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan. Maka inilah cara kami untuk menjaga kesehatan mental. Memanfaatkan teknologi untuk mengakses hal yang positif serta bermanfaat. Hal ini kami lakukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan sembari mengikuti perkembangan dunia digital. Cara untuk menjaga kesehatan mental selanjutnya yakni dengan meningkatkan aktivitas ibadah spiritual, karena dengan beribadah dapat menjadikan hati kita merasa tenang dan tentram. Selain itu, ketika dalam kondisi stres dari berbagai tekanan masalah hidup, beribadah dapat menjadi solusi untuk menyalurkan keluh kesah, sehingga hati kita tetap merasa tenang dan terhindar dari depresi yang berlarut-larut. Di saat waktu luang, kami selalu menyempatkan diri untuk rutin membaca Al-Quran, karena dipercaya setelah membaca Al-Quran dapat membuat hati kita semakin tenang. Selain itu, Al-Quran juga dipercaya dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang membacanya ketika dihadapkan suatu masalah kehidupan. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah membaca buku. Dari membaca buku, kita akan mendapatkan ilmu serta pengetahuan baru yang dapat membuat kita candu untuk terus-menerus membaca buku. Di tengah kegiatan yang padat, kami selalu melakukan olahraga yang rutin. Selain mencegah dari segala penyakit, olahraga meningkatkan suasana hati, dapat membuat orang lebih tenang dan bersemangat. Manfaat yang lain yakni meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi rasa stres, mengatasi depresi, meningkatkan fungsi otak, meningkatkan memori, serta meningkatkan kualitas tidur. Selanjutnya, lakukan hobimu. Dalam setiap hobi yang kita miliki, terdapat kunci untuk membuka pintu kebahagiaan dan kepuasan batin. Semakin dalam kita menggali, semakin dekat kamu dengan kebenaran siapa diri. Selanjutnya, tidak lupa untuk berkomunikasi efektif dengan keluarga. Luangkanlah waktu untuk keluargamu. Walaupun hanya ngobrol santai dikala selepas pulang kuliah. Itu sudah membuat dirinya menjadi sangat berarti. Percayalah, orang tuamu sangat merindukan momen kumpul bersama tersebut. Jangan pernah kamu terlambat menyesalinya. Batasi rutinitas scrolling medsos, karena dari miliaran manusia, hanya merekalah yang selalu ada untuk kita di kala duka, dan merekalah tempat terbaik untuk kita pulang melepas kepenatan.
Tak lupa lakukan hal baik dan bermanfaat untuk orang lain. Manusia diciptakan bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Bukan pula untuk menjadi mesin pencetak uang, tapi menjadi seseorang yang pandai mengukir pahala. Setiap orang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain tidak harus menunggu kaya, berpengaruh, terkenal, dan cerdas. Dengan apa adanya kita bisa memberikan manfaat kepada sesama. Yang kita perlukan adalah niat. Maka, lakukanlah kebaikan walaupun itu sederhana. Cukup Allah sajalah yang menyempurnakan setiap langkah kita. Jangan terlalu berfokus jadi manusia yang hebat, tapi jadilah juga manusia yang bermanfaat. Ingat, manusia diciptakan untuk berguna, bukan untuk sempurna. Mengulurkan tangan dapat mengangkat semangat seseorang, terutama dalam masa-masa sulit. Ketika kita membantu orang lain, kita akan melihat senyum dari orang-orang yang kita bantu. Dan kita akan menyadari bahwa menolong sesama adalah perasaan yang paling menakjubkan di dunia. Karena rasa syukur dan doa dari mereka lebih bermakna dari 1 juta permata. Jangan lelah untuk berbuat baik. Jangan pula bosan untuk menebar kebaikan, karena semua akan kembali kepadamu untuk dunia dan akhiratmu. Niatkan yang baik, maka pastilah hasilnya pun akan baik. Walaupun terkadang balasan dari manusia tidak selamanya baik. Dan yang terakhir, bersyukur atas pencapaian. Apapun nanti hasilnya, kita harus tetap bangga terhadap setiap proses yang telah kita lalui. Hargailah dirimu yang telah bersusah payah untuk terus menjadi lebih baik. Ucapkanlah terima kasih kepada dirimu yang tidak memilih untuk menyerah. Kita tidak perlu membuktikan kepada siapapun, karena siapapun yang menyayangimu akan selalu bangga pada setiap pencapaianmu. Sadari bahwa perjalananmu adalah perjuanganmu. Jadilah teduh untuk dirimu. Bahagiamu itu tanggung jawabmu.
Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri di pertengahan jalan. Ingat, ini pilihanmu. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, dan yakinlah suatu saat nanti kamu akan menikmati hasil dari apa yang telah kamu ikhtiarkan dan doakan. Jika bukan hari ini, lantas kapan lagi? Pohon yang ditanam di tanah yang sama, disiram dengan air yang sama, dan dipupuk dengan pupuk yang sama, juga tidak akan menjamin mereka akan tumbuh secara bersamaan. Begitulah dengan kehidupan. Beda orang, beda jalan, beda takdir, dan beda semuanya. Nikmati saja prosesnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas pencapaianmu mulai hari ini.